dari Ersu Channel dan senang sekali kita bisa bertemu lagi di Suar untuk edisi kali ini. Kali ini kita mau bincang-bincang dengan sepasang couple, apa ya, sepasang muda-mudi calon yang luar biasa sekali. Mereka mendapatkan berkat seperti itu. Tentu berkat ini diperoleh dari perjuangan yang melelahkan, yang berulang kali seperti itu kan. Ya, kita tahu bahwa pada beberapa waktu yang lalu ada penerimaan CPNS dan kemudian dilakukan tes dan diumumkan, dan ternyata tamu kita sepasang ini mereka lulus menjadi CPNS, dan dengar-dengar sudah terima ini SK-nya, bro. SK baru kemarin simbolis ya. Iya, tapi SK CPNS 80% ya. 80% untuk kota. Oke, iya, ini sudah ada di studio dan saya perkenalkan, atau langsung saja perkenalkan diri biar tidak salah lah seperti itu. Ya, ini tamu kita, guys kita sepasang merpati, sepasang ya muda-mudi lah seperti itu, yang sekali lagi mau kita ajak bicara adalah mereka sama-sama lulus tes CPNS Kabupaten Rotendao tahun 2020. Yuk, silakan dari sister dulu atau dari brother dulu? Dari sister. Sister dulu, ya. Baik. Kakak depan, Kak. Ya. Oh ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Ellen Panggi. Silakan, Pak Dok. Saya Mekrisna Bunome. Mekrisna Bunome, Nyong Timur dan Rote. Kita tidak tahu mereka bertemu di mana, tapi mereka sudah jadi sepasang dan lulusnya sama-sama lagi ya. Oke, saya ingin cerita dulu nih, dua orang nih. Ini sudah berapa kali ikut tes CPNS? Mungkin dari Sister Ellen dulu atau Brother Mikris dulu, silakan. Sama kah atau ada yang lebih? Kalau ini sudah berapa kali ikut nih? Kalau saya tahun 2017 tuh pernah ikut kementerian untuk di penempatan di Kupang juga. Iya. Tesnya di Jakarta itu belum rezeki. Terus tahun 2018 coba kedua lagi untuk Kabupaten Kupang ya, dan belum juga rezeki. Terus pas yang tes kemarin tahun 2019 untuk Kabupaten Rotendao, dan memang ada pengalaman 2 kali tes dan memang lebih siap diri untuk seperti itu ya waktu tes ketiga nih. Dan memang dalam diri harus sudah tanamkan tes ketiga ini biar harus lulus 3 kali ya, berarti ya. Mikris, kalau sister? Oh iya, kalau saya sama juga 3 kali. Jadi ini nampaknya sama semua. Oh iya, 2017, 2018 sama 2019 juga. Kalau 2017 itu ikut kementerian juga, tapi ambilnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu pilihnya provinsi di Papua. Papua. Tapi tidak lulus. Kalau lolos berarti belum tidak jadi Terus 2018 sama kita berdua tesnya itu di Kabupaten Kupang ya. Sama-sama tidak lulus. Kemudian 2019 kemarin ya kita sama-sama di Rote. Puji Tuhan lulus. Jodoh tidak akan kemana-mana ya. Oke, dua-dua alumni mana? Background apa nih? Sama kah? Iya, siap. Jadi kita kalau sama satu orang saja jadi. Oh iya. Kita seprofesi, sama-sama dokter hewan, tapi Pak dokternya ini lulusan Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor. IPB ya? IPB man. Kalau saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Unci ya, Undana ya. Oke. Lulusnya agak senioran Brother Nick. Oh ya, ini senior jauh ya. Terus ini sedikit ini, bertemunya di mana? Ayo siapa yang kalau bertemu nih biar kasih yang ini saya. Kalau bertemunya kebetulan sama-sama dipertemukan di Dinas Peternakan Rotendao. Sama-sama mengabdi sebagai tenaga kontrak daerah di Dinas Peternakan Rotendao. Tahun berapa tuh? Kalau saya 2017, ibu dokternya 2018. Bertemunya 2018 ya? Bertemunya 2018. Dan semuanya bermula dari situ? Semuanya bermula dari sering-sering ke lapangan. Wih, mantap. Gitu-gitulah. Ya, pokoknya. Oke, kita kembali ke kelulusan Brother and Sister.
sama-sama 3 kali ya, 3 kali berjuang sama-sama belum berhasil ya. Kedua kali belum berhasil ya. Ketiga kali berhasil. Ini rasanya seperti apa? Kalau ketika lulusnya bareng lagi, bukan sendiri-sendiri. Lulusnya bareng, terus yang kalau bertanya apa yang dirasakan, yang pasti sangat bersyukur dan sangat berterima kasih karena pas yang tes ketiga dua-dua bisa lulus, karena ada cerita tersendiri kenapa bisa sampai jadi lulus. Memang untuk secara pribadi kalau dalam mempersiapkan diri, kemunculan itu hanya 1%, tapi perjuangan kerja keras itu ya 99%. Ada katanya siapa ini? Apa ya? Albert Einstein mungkin, atau artinya bakat itu sekian persen, selebihnya adalah upaya dan usaha. Dan kalian berdua memang mempersiapkan diri itu matang ya. Sama-sama. Belajarnya sama-sama, mempersiapkan dirinya sama-sama. Sister sama atau beda-beda sedikit lah? Pasti perempuan itu ekspresif lebih inilah, mengartikan sebuah peristiwa. Oke, baik. Jadi pasti kita berdua ini sangat-sangat bersyukur sekali sama Tuhan ya. Iya, sangat bersyukur pada Tuhan. Kita semua berkat Tuhan juga. Walaupun kita sudah usaha, tapi kalau memang Tuhan belum menghendaki untuk kita lulus tahun ini, pasti tidak juga. Jadi kita sangat bersyukur bahwa itu semua berkat dari Tuhan. Dan kita juga bangga, bahagia karena perjuangan kita itu sangat luar biasa ya, tidak sia-sia, karena rivalitas persaingan cukup ketat juga ya untuk formasi. Iya, cukup ketat. Kita masing-masing kan dua bidang beda bidang. Dia juga punya lawan, saya juga punya lawan sendiri. Iya. Ya, jadi kita berjuang mati-matian. Pokoknya bagaimanapun caranya kita harus lulus, karena mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi sebenarnya Pak Dokter ini punya pilihan untuk tidak tes di ROTE. Gitu. Ya, karena di TTS itu kan ada formasi, ada peluang juga, dan itu malah peluangnya tinggi ya, lebih besar karena butuhnya itu kan 3 orang ya. Terus kalau di ROTE itu cuma 2 orang. Nah, untuk awal mau menentukan dia itu tesnya di ROTE atau di TTS aja itu kita mesti berunding, terus harus ya sedikit sedikit cekcok lah untuk menyatukan satu pikiran. Pertimbangannya ini bagaimana, karena kalau saya ini kan memang harus di ROTE, harus mengabdi ikatan dinas kan 15 tahun. Jadi kita pikir memang tidak kita pikirnya itu kalau misalkan dia sudah lulus, kalau dia tes di sana, terus kalau dia lulus pasti kita akan LDR. Itu pikirnya tuh panjang, pikirnya tuh sudah panjang. Jadi pikirnya ini bagaimana? Jadi awalnya itu kita tidak langsung mendaftar, tidak langsung daftar diri karena kita masih tunggu keputusan. Belum ada sepakat. Belum ada sepakat di keputusannya Pak Dokter nih, nanti daftar pilihnya di ROTE atau nanti di TTS. Jadi saya juga bersyukur, saya terima kasih karena pada akhirnya mengikuti juga ya Pak Dok. Dengan terpaksa atau dengan rela Pak? Dengan rela demi si Nyai. Dan memang tujuannya kalau bisa melanjut ke tahap ke depan, kalau bisa dua-dua, maksimal salah satu PNS atau kalau bisa dua-dua PNS. Dan memang Tuhan dua-duanya. Nah, ini yang saya mau konfirmasi nih. Everything in your hand. Semua sudah ada dalam tangan kalian. Ini apalagi yang mau dipikirkan? Ini pasti kedepannya juga pasti sudah lancar ya. 2021 kah? 2021 kah? 2021 bulannya menyusul. Ini sudah berani nih, sudah berani declare ini karena semua sudah pasti. Kita senanglah, brother and sister, ibu dokter dan pak dokter. Ya, tapi ada ini tahu juga ada apa ya? Kalau sudah jadi sukacita gini kan senangnya, tapi tentu perjuangannya ada sedikit perjuangan yang ya masing-masing silakan ada. Ya, perjuangan untuk mencapai hasil ini yang ingin kita tahu, biar mungkin teman-teman lain yang belum berhasil juga tidak putus asa lah, bisa jadi pelajaran. Biar saya cerita yang untuk silakan.
tes pertamanya, Iya. nanti biar yang ibu dokter yang melanjutkan untuk tes keduanya. Karena kebetulan pasangan Iya. sama-sama bekerja di satu instansi, sama-sama petugas lapangan, dan memang waktu tes pertama memang mempersiapkan diri tapi tidak semaksimal. Belum yang kementerian ya? Bukan yang tes, kan ada dua tahap. tahap. Waktu tes kemampuan dasar. Iya. Waktu tes kemampuan dasar SKD itu kalau secara pribadi kami berdua memang belum maksimal pada pertama SKD itu. memang belajar tapi susah untuk cari waktu karena memang masih sering ke lapangan. Tapi memang bagi waktu juga, kadang-kadang kami diskusi hari ini misalnya topiknya tentang TWK, nanti pokoknya ganti-ganti bidang tapi pakai jadwal belajar. Berarti persiapannya Ya memang persiapannya bagi waktu juga. dan memang kurang maksimal, tapi memang pas dekat-dekat seminggu sebelum ujian tuh ya memang forsir sampai pas habis tes, pas tahu lulus memang senang bangga tapi drop juga ya. memang fight betul-betul tuh. Memang itu tahap pertama ya. Tahap pertama SKD itu. Tahap keduanya? Tahap kedua bisa. Silakan. Itu memang. Oke, kalau tahap kedua itu kan jadwal yang sudah ada itu akhirnya undur karena COVID kan. Yeah. Jadi setelah kita lulus terus jadwal, saya lupa jadwalnya itu harusnya kapan ya? Bulan Mei Juni atau apa yang jadwal seharusnya. Jadi kita sudah belajar, tapi karena undur dan kemudian waktunya itu tidak pasti, belum pasti nanti kapan, jadi belajarnya itu dihentikan. Jadi kemudian ada pengumuman bahwa lanjutnya itu kemarin bulan September. Jadi 2 bulan sebelum itu kita mulai siap diri ya. Ini untuk SKB ini kita benar-benar siap diri karena. Tahap kedua ini namanya apa lagi? Kalau yang pertama kan SKD. SKD ya. Tahap kedua juga namanya SKD. SKB. Sudah bidang. Seleksi apa? Kemampuan bidang. Kompetensi bidang atau apa? Ya sudah lebih spesifik SKB, ya. Jadi yang sampai ke itu kita benar-benar harus siap diri karena kita punya lawan kan masing-masing. Sampai pada tahap kedua tuh tinggal berapa nih kompetisi semua dalam formasi yang sama, Pak Dokter berapa, tinggal berapa terus ke tahap kedua, Ibu Dokter tinggal berapa? Kalau saya itu 2 orang, lawan saya 1. Kalau Pak Dokter ini 3 orang mereka. 3 orang ya? Satu kursi ya. Ya, Jadi kita persiapkan diri. Waktu itu juga sibuk-sibuk yang sebelum-sebelumnya kan sering-sering turun lapangan kan, kayak jadwal vaksinasi begitu. Jadi kalau pulang juga sudah capek nanti. Jadi kita pakai ini nih, atur jadwal. Jadi tanggal hari apa kita belajar apa. Buat schedule. Iya, kita buat schedule. Iya. Jadi kita tuh cari bahan belajar tuh dari berbagai sumber. Jadi kita juga buka kembali lagi catatan-catatan kita atau materi-materi kuliah kita sebelumnya. Terus kita juga pokoknya carilah di media sosial gitu kan banyak. Kita juga lihat di YouTube yang FR itu kita belajar. Kemudian sekitar 1 bulan ya, Pak Dok. 1 bulan sebelum itu kita benar-benar forsir itu setiap hari itu kita belajar. Jadi kayak ya memang sebenarnya bosan juga, terus capek juga. Jadi tapi kan ini sudah tahap kedua, tahap penentuan, jadi mau tidak mau harus berjuang. Jadi kita belajar hari ini. Kemudian kalau sudah capek kita jalan-jalan dulu, mungkin ke pantai ya, refreshing dulu, terus ataupun kalau bosan belajar indoor kita keluar outdoor, terus kayak di pantai kita belajar juga atau ya pokoknya jalan-jalan sambil bawa catatan kan handphone juga ada materi-materinya itu. Terus sekitar 1 minggu sebelum ya Pak Dok, atau 2 minggu sebelumnya, pokoknya itu tiap hari full. Kita belajar. Jadi Pak Dokter kan tinggalnya di BA, saya kan di Denka. Jadi kita pakai bagi nih, hari ini dia kesini, nanti besok ya kita gantian. Pokoknya cari tempat untuk belajar. Kalau bosan di rumah harus keluar. Terus kita juga belajar dari kita ikut belajar dari apa namanya?
pokoknya online cari bank-bank soal. Pokoknya kalau kita cari informasi di situ bisa dapat soal, kita cari gitu. Pokoknya enaknya itu karena kita sama-sama seprofesi, jadi kayak materi-materi yang misalkan saya lupa, ya nanti dia bantu ingatkan, terus cerita pengalamannya waktu kuliah, atau pokoknya kita saling sharing-sharing gitu, jadi bisa bantu ingatkan gitu. Itu. Ibu dokter, terus untuk formasi, ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Pak Dok. Terus yang memang benar berjuang kan 3 hari sebelum tes, Iya. masih belajar dan masih kasih keluar uang sedikit untuk beli bank soal. Masih sempat 3 hari sampai pas datang bank soal tuh, pas lihat waduh ada sekitar banyak lah, sampai ratusan, langsung pusing amal kan. Maksudnya ini pikirnya terlambat mempersiapkan, tapi memang ini mempersiapkan diri dengan belajar juga dengan waktu yang singkat, tapi memang pas untuk SKB kami berdua memang siap betul-betul untuk berjuang untuk tahap terakhir ini. Dan pada akhirnya, finally, hasil tidak mengkhianati proses. Amin, amin, amin. Ya, all out habis-habisan. Nah, Ibu dokter formasi apa lulusnya? Saya bidang pelayanan kesehatan hewan. Pelayanan kesehatan hewan. Kalau Pak dokter? Saya bidang obat dan penyakit hewan. Ada 2 bidang dalam satu dinas, jadi butuh masing-masing. Makanya dari awal juga karena kami berdua pasangan, pilihnya tidak satu. Ya, jadi ketika silang lah seperti itu. Satu tidak lulus, masih ada satu lulus. Ini yang pasti kan welcome to dunia kerja ya. Terima SK simbolis kemarin ya. Kemarin. Ingin tahu lagi waktu menerima itu seperti apa? Karena membayangkan perjuangan yang begitu melelahkan dan menghasilkan. Kalau saya pribadi sendiri waktu pas menerima sepotong kertas, lembar kertas atau Ibu Bupati kasih arahan itu, saya ambil waktu kayak tenang sejenak dan mengucap syukur dan berterima kasih karena ini sudah menerima berkat SK 80% walaupun masih simbolis. Dan berharap dengan ilmu dan yang sudah saya berjuang, ilmunya bisa menjadi berkah dan amanah. Ibu dokter? Iya, kalau yang pastinya dari waktu Ibu Bupati kasih arahan saja itu sudah Tuhan dalam hati, bersyukur sekali sudah bisa nanti menjadi bagian dari Tandau. Pokoknya bersyukur, dalam hati berdoa, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan kasih. Saya pasti akan mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Ini kembali ke saya mau nanya komitmen masing-masing lah untuk Rotendao melalui bidang brother and sister. Tentu secara tupoksi di kantor ada, tapi apakah ada mungkin ada punya passion lain, punya project lain di luar kedinasan yang mungkin mau dikontribusikan untuk Rotendao melalui bidang kedokteran yang menjadi basic dari sister and brother. Itu ada dalam rencana. Oh iya lah, ada proyek lain lah selain di kantor gitu. Kita dari awal-awal dekat memang sudah sering komunikasi soal itu. Ya karena memang karena satu bidang ya, jadi nyambung lah kalau untuk itu. Jadi dari awal itu kita sudah pikir nanti mau kayak buat peternakan kayak gitu-gitu tuh ada. Terus kita kayak mau buat pet shop, pokoknya pet shop itu belum ada. Ya, pet shop karena di Rote juga belum ada, jadi itu peluang. Kemudian pokoknya kayak praktek mandiri juga kan belum ada ya. Pokoknya kita pikirannya sudah ke situ. Intinya kita bersama dulu lah, kalau sudah bersama kan itu pasti. Ya, itu pasti. Itu sudah pasti. Sama ya? Sama. Ya mungkin ini agak spesifik lah. Sister dan brother kan basically peternakan. Ada permasalahan apa sesungguhnya yang mendasar dalam dunia peternakan di Rotendao? Siapa yang bisa menjelaskan ini, Pak Dokter atau Ibu Dokter? Sepanjang berada di dinas peternakan dan menggeluti bersama masyarakat, permasalahan peternakan yang urgen yang selalu ada di masyarakat Rotendao itu apa?
Kalau sakit apakah atau selain sakit apalagi permasalahan peternakan? permasalahannya karena sistem pemeliharaannya yang Iya. masih ekstensif, jadi masih dilepas. Iya betul. Itu yang buat kita repot di lapangan. Dan kalau sistem pemeliharaan seperti itu, akhirnya ketika hewannya sakit dalam kondisi kritis baru ketahuan. Iya. Dan ketika tidak terpantau, itu yang buat, dan hewannya jadi susah dihandle, agak liar. Dan ketika itu yang jadi permasalahan utama sih. Tapi kalau ketika ketemu ada yang sakit dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin sampai ketika tidak bisa kita akan sama juga ya dokter identifikasi. Oke lah, satu yang saya ingin tahu, bukan saya ingin tahu, saya dan tentu masyarakat menunggu adalah another project dari kalian selain tugas di kantor. Pet shop itu menjadi catatan, toko semacam toko apa ya? Pet shop itu apa? Toko bukan apa? aksesoris hewan, hewan kesayangan, mungkin obat-obatan dan obat-obatan. lain-lain. Itu yang belum ada, itu yang menjadi mission dari brother dan sister. Kita doakan ya, karena semuanya telah di tangan dan saya pastikan ke depan rencananya sudah direncanakan. 2021 pasti banyak yang bisa dilakukan oleh brother dan sister. Termasuk yang paling utama bagi berdua ini apa nih? Oh tadi ya, 2021 tanggal bulannya nanti ya. Oke deh, siap, kita dukung. Ya sekali lagi terima kasih sudah hadir di RSU Channel, RSU Studio di Speak Up with Ernest, sudah curhat-curhatan lah tentang perjuangan, pergumulan dan sukacita. Pasti yang ada hari-hari ini adalah kebahagiaan karena semua telah dalam tangan berkat Tuhan telah diterima. Selamat merencanakan masa depan Anda berdua tentunya. Selamat berbakti, welcome to the jungle. Selamat datang di dunia kerja Rotendao, birokrasi Rotendao menunggu dan menanti keahlian dan kompetensi dari Ibu Dokter dan Pak Dokter. Terima kasih ya untuk kehadirannya di studio di RSU Channel Speak Up with Ernest. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Oh iya, satu lagi nih, ini pesan Pak Dokter dan Ibu Dokter untuk teman-teman yang masih terus berjuang untuk meraih hal yang sama dengan Anda berdua. Ya. Baik. Karena bagaimanapun kita akui bahwa menjadi PNS itu adalah impian banyak orang, hampir semua orang lah yang sudah kuliah dan lain-lain. Tetapi kan formasi juga semakin terbatas. Pesan saya untuk teman-teman yang sekarang lagi bergumul untuk mungkin berharap tahun 2021 ini ada formasi lagi. Pokoknya percaya pada diri sendiri, berjuang, berdoa itu pasti ya. Pokoknya harus berusaha, belajar, harus serius, harus sungguh-sungguh, jangan terlalu anggap remeh juga sih sebenarnya, karena seperti yang tadi hoki-hoki itu 1% lah, karena 99% itu harus perjuangan, harus upaya. Jadi pokoknya kalau tahun kemarin ya 2019 ya, waktu kita kan 2019 ya. Pokoknya yang tahun 2019 kemarin teman-teman yang belum lolos ya, itu bukan berarti gagal sih, kegagalannya tertunda, itu kesempatan lagi untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik karena sudah pengalaman ikut tes ya. Jadi harusnya nanti 2021 ini harus lebih fight lagi. Percayalah, pasti kita harus yakin dengan diri kita sendiri biar masuk di dalam ruang ujian itu pede abis. Pokoknya pasti lulus, harus yakin pasti lulus. Itu pasti. Oke, thank you brother and sister. Selamat berkarya, sampai jumpa. Kita tos dulu. Ya sahabat, inilah akhir dari Speak Up with Ernest. Ada yang dokter hewan Ellen Panggi, Pak dokter hewan Mikris. Iya, saya agak bingung, kadang saya nubatoni Pak dokter hewan Mikris Nabunome, sepasang kekasih yang mereka dua-duanya lolos, mendapat berkat menjadi CPNS, dan tentu mereka siap untuk berbuat untuk Rotendao. Sekali lagi saya mengajak sahabat, menghadap viewer yang menyaksikan tayangan di RSU Channel ini, di Speak Up with Ernest ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel kita ini bisa kita kembangkan lebih baik lagi ke depan. Sampai jumpa, see you.